Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik nikmat kesehatan, keselamatan, keluangan waktu, dan nikmat yang terbesar yakni nikmat iman di dalam Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang insya Allah muliakan dan dalam melaksanakan sholat Idul Fitri yang Allah perintahkan. Kita juga patut bersyukur karena masih bisa bertemu lagi dengan salah satu hari kemenangan ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan siapapun yang melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini, seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan umur yang barokah, rezeki yang lapang, anak yang soleh dan soleha, dan yang sakit-sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat atasnya, mengikuti semua sunnah dan tuntunannya, kita diakui umatnya dan diberikan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini Idul Fitri, hari kemenangan buat orang-orang yang beriman. Setelah 1 bulan penuh berjuang menundukkan hawa nafsu, mensucikan diri guna meraih predikat muttaqin, insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan 1447 Hijriah benar-benar telah berlalu pergi meninggalkan kita. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah, bulan Al-Quran, bulan dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan bulan yang di dalamnya ada satu malam
yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kini bulan itu benar-benar telah berlalu meninggalkan kita. Kita tak pernah tahu apakah Ramadan akan kembali lagi, dan kalaupun kembali, kita juga tidak pernah tahu apakah kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Maka ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh makhluk di langit dan di bumi bersedih, menangis ketika malam Idul Fitri karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, musibah apakah ya Rasulullah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu berpisah dengan bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan di hari bangkit nanti, dan di hari berbangkit nanti, Ramadan akan menjadi saksi di hadapan Ilahi Rabbi. Ya Allah, aku bersaksi atas hambamu ini. Setiap hari hambamu ini melawan kantuknya untuk bersahur, mengharap berkahmu ya Allah. Aku bersaksi ya Allah, di siang Ramadan hambamu ini menahan lapar dan dahaga, menjaga mata, telinga, dan mulutnya demi merebut cintamu ya Allah. Aku bersaksi ya Allah, hambamu ini di setiap malam mendirikan sholat tarawih dan bertadarus Al-Quran demi memburu ampunanmu ya Allah. Maka aku Ramadan memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini, masukkanlah ia ke dalam surgamu, dan hindarkanlah ia dari api nerakamu. Demikian juga hadirin, Ramadan juga akan menjadi saksi bagi mereka yang menyia-nyiakan Ramadan, yang meremehkan Ramadan, dan yang terus bermaksiat di tengah kemuliaan Ramadan. Maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang memuliakan Ramadan, yang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Namun rugi besar bagi mereka orang-orang yang telah menyia-nyiakan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ujung ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Yang artinya, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasamu dan mengagungkan Allah dengan takbir, dan atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran surah Al-Baqarah 185. Maka setelah kita sempurnakan puasa kita kemarin, sejak matahari tenggelam, kumandang suara takbir menggema hampir di seluruh penjuru bumi Allah ini, memuji, mengagungkan, dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantunan kumandang takbir dengan nada yang khas dan begitu indah membawa kita larut dalam suasana batin yang bercampur aduk. Ada rasa bahagia karena telah menyelesaikan rangkaian ibadah-ibadah di Ramadan. Ada rasa sedih karena berpisah dengan Ramadan. Dan ada rasa haru karena kumandang takbir membawa kita kepada kenangan di masa kecil kita dulu, merayakan Idul Fitri di kampung halaman bersama ayah, ibu, adik, serta abang-abang kita. Lantunan kumandang takbir membawa ingatan kita kepada senyuman manis ayah dan ibu kita ketika di hari raya Idul Fitri. Suaranya yang lembut membangunkan kita, tangannya yang penuh kehangatan membimbing kita ke kamar mandi dan memandikan kita.
Selanjutnya ibu dengan raut wajah yang gembira, bahagia, memakaikan baju baru di tubuh kita, meratakan bedak di pipi kita, menyisir rapi rambut kita, serta mengecup lembut kening dan pipi kita. Dan ayah pun menghantarkan kita ke tempat sholat Idul Fitri saat itu. Sungguh kenangan-kenangan itu tidak akan pernah terlupa, dan ia akan selalu hadir di saat kita merayakan kemenangan ini. Maka di hari raya Idul Fitri ini, dimanapun seorang anak berada, tetaplah berusaha dan berupaya untuk pulang ke kampung halamannya, melepas rindu kepada ayah dan ibunda tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayah dan ibu adalah tiang kehidupan. Ayah dan ibu adalah inspirasi hidup kita. Ayah dan ibu adalah penentu ridho Allah kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah juga tergantung pada murka orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ada orang sukses tanpa ayah dan ibunya. Tidak ada orang hebat tanpa ayah dan ibunya. Presiden orang hebat, jenderal orang hebat, gubernur dan bupati orang hebat. Tapi yang sebenarnya yang lebih hebat adalah ibu yang melahirkannya, ibu yang mendidiknya, ibu yang mendoakannya. Tidak semua rahim ibu bisa melahirkan seorang presiden. Tidak semua rahim ibu bisa melahirkan seorang jenderal. Maka di balik kehebatan seorang presiden dan jenderal, ada seorang ibu yang hebat, yang telah melahirkannya, yang telah mendidiknya, dan yang telah mendoakannya. Dan begitu juga dengan ayah. Dia adalah sosok hebat yang tak pernah mengenal lelah, tak peduli panas dan hujan, siang dan malam, hanya demi untuk menghantarkan ke gerbang kesuksesan anak-anaknya. Maka sesungguhnya ayah dan ibu kita adalah kemenangan sejati dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka beruntunglah kepada saudara-saudaraku yang sedang merawat kedua orang tuanya. Jangan sia-siakan mereka. Jadikanlah mereka jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lukai hatinya. Kalaupun kau tidak setiap saat membahagiakannya, paling tidak jangan kau membuatnya menangis, karena air matanya dapat menggoncang arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau mengucapkan kepada keduanya, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 23. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan, tidak ada balasan yang lebih pantas bagi anak yang ikhlas dan tulus merawat dan dengan penuh kasih sayang kedua orang tuanya, kecuali ia berhak duduk di sebelahku nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun semua itu tetap belum dapat membalas budi baiknya. Rasul pernah ditanya oleh seorang sahabat, oleh seorang pemuda, "Ya Rasulullah, bagaimana aku dapat membalas budi baik ibuku?" Rasul menjawab, kau tidak akan sanggup membalasnya,
Seandainya setiap hari kau mandikan dia, kau istinjakan dia, kau suapi makannya, kau gantikan pakaiannya, kemudian untuk membahagiakannya kau gendong ibumu 7 kali pulang pergi Mekah Madinah, separuh air susunya pun belum mampu kau membalasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak yang soleh adalah anak yang peka membaca perasaan di hati orang tuanya. Semakin tua secara fisik, mereka semakin lemah. Tubuh yang dulunya kokoh ketika menggendong kita, saat ini sudah terlihat rentah. Tangan yang dulu terasa kokoh ketika mendekap kita, saat ini sudah terlihat lemah dengan urat-urat yang menonjol di hampir seluruh tangannya. Dan mata yang dulunya terang ketika menuntun kita, saat ini telah redup dan samar untuk melihat siapa yang ada di hadapannya. Tetapi itulah orang tua. Ia tetap berusaha menutupi kelemahannya di hadapan anak-anaknya. Bahkan terkadang dalam keadaan terbujur lemah, dalam keadaan sakit yang sedang menyerang, dengan senyum yang dipaksa, mereka tetap berkata, "Ayah tidak apa-apa nak, ibu tidak apa-apa nak, ayah dan ibumu tidak apa-apa, cuma masuk angin biasa." Mereka takut merepotkan anaknya, mereka takut menjadi beban anaknya, mereka takut uang anaknya keluar untuk membawa mereka berobat. Mereka tetap tersenyum demi menutupi penderitaannya. Bahkan mereka berkata, "Kau datang saja nak, sudah terasa sembuh penyakitku." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terkadang ketika orang tua hanya tinggal sendiri, mereka lebih memilih tinggal sendirian di rumahnya, menghabiskan sisa umurnya karena takut mengganggu kehidupan rumah tangga anaknya. Padahal kita dulu sangat takut ditinggal sendirian di rumah. Ketika kita dulu dalam keadaan sakit, berada di ayunan dan menangis, ibu berlari mengejar kita karena takut kita terjatuh dari ayunan. Namun di saat ayah dan ibu kita sakit, belum tentu anak dengan cepat melihat dan mendatangi orang tuanya. Terkadang ada saja alasannya. Saya sedang sibuk ayah, saya sedang sibuk ibu, pergilah berobat, nanti saya kirim uangnya. Padahal ia tidak membutuhkan uangmu, ia tidak butuh obat yang kau berikan, ia tidak butuh makanan yang kau bawa. Yang ia butuhkan menjelang ajalnya adalah kau hadir di hadapannya. Ia ingin memelukmu, ia ingin menyentuh pipimu, ia ingin mengecup keningmu. Anak yang sudah dilahirkannya, anak yang sudah dibesarkannya, anak yang dibangga-banggakannya. Tapi yang sering terjadi, harapan hanya tinggal harapan. Anak datang selalu di saat ayah dan ibu sudah menutup mata, terbujur kaku, meninggal dengan membawa sebuah kenangan yang tidak terwujud. Sungguh sering sekali air susu dibalas dengan air tuba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka setelah salat Id ini, yang dapat menemui orang tuanya, bergegaslah temuilah mereka. Mereka selalu merindukan kedatangan kita anak-anaknya. Bersimpuhlah, mohon maaflah kepadanya, mintalah ridhonya, ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya. Jangan biarkan kita kehilangan saat-saat yang sangat berharga, yang pasti kita akan selalu merindukannya ketika mereka nanti telah tiada.
bagi orang tua yang telah tiada, bagi kita orang-orang tua kita yang telah berpulang ke keharibaannya, jika memungkinkan setelah sholat Id ini berziarahlah ke kuburnya, bersihkanlah pusarannya dan berdoa untuknya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka terus merindukan doa kita anak-anaknya. Dan segagah apapun kita, sehebat apapun kita, jangan pernah malu untuk mengalirkan air mata kerinduan kepada mereka keduanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan bagi kita yang tidak dapat bertemu dengan orang tua kita setelah sholat Id ini, berilah kabar gembira kepada mereka. Kita rindu suaranya, kita rindu wajahnya, kita rindu itu semua di momen Idul Fitri ini. Komunikasi adalah hal yang paling bahagia yang akan ditunggu orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Segala upaya kita lakukan untuk mendapatkan predikat takwa. Mari jangan pernah berubah sifat-sifat ketakwaan kita. Jangan pernah mengendur kita kecintaan kita kepada masjid. Jangan mengendur sholat berjamaah kita ke masjid. Jangan pernah mengendur semangat sholat sunnah kita. Jangan pernah mengendur semangat bersedekah kita. Jangan pernah mengendur semangat silaturahmi kita. Mari terus kita tingkatkan pasca Ramadan agar kita betul-betul menjadi juara Ramadan, agar kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah dan meraih kemenangan sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meraih kemenangan itu mudah, yang lebih sulit adalah mempertahankan kemenangan itu. Jangan jadikan Ramadan hanya bulan musiman, bulan musim ke masjid, bulan musim berpakaian sopan, bulan musim bersedekah dan lain sebagainya. Namun setelah Ramadan semua itu berlalu begitu saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.